berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Untuk mata kuliah hari ini baru pertama kali mendengar atau mungkin ada yang sudah familiar ya karena dari sekolah sebelumnya sudah belajar gitu ya. Oke, seperti peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu, baru nanti akan mengenal teman-teman setelahnya ya. Jadi saya nama saya Mentari Niti Sawitri Pulomonu, merupakan dosen tetap di jurusan akuntansi. Mungkin sama ya seperti teman-teman, saya juga masih termasuk dosen baru juga, jadi ya sambil jalan sambil saling kenal gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk untuk aturan kelas ya. Jadi ada presensi dan partisipasi penilaiannya 10% ya. Jadi teman-teman harapkan untuk hadir. Kalau misalnya teman-teman hadir full itu biasanya penilaiannya biasanya 100 ya. Kalau misalnya hadir full, ada batas absennya ya. Kalau nggak salah maksimal 4 kali. Setelah kalau misalnya lebih dari 4 kali itu biasanya sudah tidak bisa mengikuti perkuliahan. Tidak bisa mengikuti ujian ya. Jadi otomatis disiapnya nilainya adalah B. Selanjutnya untuk tugas. Jadi selama teman-teman mengerjakan tugas, insya Allah aman ya. Biasanya porsinya 20%, untuk ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40% ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman usahakan untuk mengikuti UTS dan UAS-nya karena bobot penilaiannya itu paling besar di UTS dan UAS. Tapi jangan sampai juga gara-gara penilaiannya besar di UTS dan UAS, teman-teman malah jarang hadir dan tidak mengerjakan tugas. Karena itu juga perannya lumayan ya. Oke, selanjutnya ini adalah aturan kelas di kelas saya ya. Mungkin biasanya tiap dosen tuh aturannya berbeda. Cuman kalau di kelas saya ini ya aturannya. Yang pertama seperti tadi, kehadiran student atau mahasiswa itu harus setidaknya 80% dari total pertemuan. Ya, jadi kalau nggak salah maksimal ya seperti tadi saya bilang maksimal 4 kali tidak hadir. Setelah itu otomatis di STIA tuh merah nilainya ya. Jadi kita dosen-dosen tuh biasanya tidak bisa mengikut nilainya, jadi otomatis merah. Selanjutnya students must dress neatly ya. Jadi harus berpakaian rapi. Semuanya harus pakai kemeja. Jadi sebisa mungkin jangan pakai kaos. Iya, pakai kaos ya. Kalau misalnya masih pakai polo shirt itu diperbolehkan karena ada kerahnya ya. Tapi jangan kaos atau sweater gitu ya. Selanjutnya mahasiswa juga harus mengumpulkan semua tugas yang diberikan ya. Jadi ya nilainya juga tergantung tugas yang dimasukkan. Ada yang tidak dimasukkan ya berarti nilainya juga akan berkurang. Seperti itu. Late submission of assignments will result in a deduction of points ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terlambat mengumpulkan tugas itu ada pengurangan poin ya. Akan berbeda dengan teman-teman lainnya yang mungkin mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Yang terlambat biasanya nilainya mengikuti. Oke, selanjutnya mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dikarenakan sakit atau alasan lain itu wajib banget mengabarkan ya. Walau ini tuh nggak hanya berlaku di ujian, di belajar kuliah sehari-hari juga biasanya kalau misalnya nggak masuk atau sakit itu usahakan menginformasikan ke dosen yang masuk hari itu gitu ya. Selanjutnya plagiarisme. Nah ini banyak banget sebenarnya ditemui di mahasiswa ya. Plagiarisme itu sangat dilarang ya. Kalau misalnya ketahuan biasanya kalau di kelas saya itu pengurangan 50% poin. Ya, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman dapatnya 90, pas ketahuan plagiarisme akan jadi 45 ya, namanya akan dikurangi 50%. Selanjutnya the assessment process is in this course is not only based on attendance and completion of assignments but also on the quality of the submitted assignments ya. Jadi kualitasnya akan dilihat ya, seperti apa sih tugas yang kalian kumpulkan, apakah langsung copy paste dari Google atau copy paste dari ChatGPT. Sekarang kan sudah gampang terbaca ya. Kalau misalnya teman-teman copy paste dari AI itu sudah ada AI detektor, jadi akan terlihat kalau ini tugasnya oh ini AI banget gitu. Selanjutnya no grade revision will be given after the final
juga sudah ada gitu ya, dan nilainya sudah keluar, saya tidak menerima revisi lagi ya. Jadi sebisa mungkin selama perkuliahan selama 16 minggu kalian harus effort ya, karena kalau nilainya sudah keluar tidak akan ada perbaikan. Jadi kalau misalnya dapatnya C, ya udah akan dapat C gitu, tidak menerima perbaikan lagi. Oke, untuk aturan kelasnya apakah sudah jelas? Jelas Ibu. Saya mau bertanya Ibu Ya. terkait tugas itu Ibu kedepannya seperti apa Ibu? Oke, untuk tugasnya untuk rencana proyek akan kita bahas setelah ini ya, tapi kebanyakan tugasnya itu per kelompok dan ada juga tugas individu seperti itu. Nanti di akhir mungkin ada proyek yang akan saya berikan ya, jadi teman-teman mahasiswa bisa mengerjakannya untuk mendapatkan nilai seperti itu. Oke, kalau seperti itu tidak ada pertanyaan ya terhadap kelas selanjutnya, kita akan masuk ke baik, setelah tadi membahas aturan kelas, kita akan mulai masuk ke pembahasan RPS ya, atau rencana perkuliahan teman-teman selama 16 minggu depan. Jadi di 16 minggu itu di minggu ke-8 dan minggu ke-16 itu merupakan UTS dan UAS ya, sisanya adalah pembelajaran seperti biasa. Nah, ini adalah RPS-nya yang bisa kalian lihat ya. Jadi di pertemuan pertama itu ada kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan yang hari ini kita bahas ya. Jadi kontrak perkuliahan, aturan kelas seperti apa itu masuknya di sini. Terus di pertemuan kedua itu ada menjelaskan tentang konsep akuntansi ya. Jadi konsep akuntansi ini nanti minggu depan akan kalian mulai bahas ya. Konsep akuntansi dan lingkungan akuntansi. Terus ada juga menganalisis mekanisme debit dan kredit. Nah, nanti di sini ada nih penyebarannya. Nanti kalian akan melakukan tugasnya apa, ya. Nanti di pertemuan ketiga di sini juga ada tugasnya apa nih, bahasnya tentang mekanisme debit dan kredit. Terus tugasnya pelatihan mengasah kemampuan untuk menganalisis mekanisme kredit. Ya, mekanisme kredit seperti itu ya. Terus untuk pertemuan keempat ya, mampu mencatat transaksi keuangan. Nah, ini mulai masuk bagian pusingnya ya, karena akuntansi itu saya merasakan sendiri juga ya pusingnya seperti apa. Jadi memang benar harus banyak latihannya. Selanjutnya mengklasifikasikan akun dan membuat mulai masuk proses penjurnalan ya. Nanti habis itu mulai OTS di minggu ke-8, minggu ke-9, 10 itu mulai pemindah bukuan. Untuk minggu ke-11 membuat jurnal penyesuaian. 12-13 itu menyusun tahapan dalam penyesuaian siklus akuntansi. Dan untuk pertemuan terakhir ya, minggu ke-14 dan 15 itu menyusun siklus akuntansi untuk perusahaan dagang ya. Mungkin teman-teman melihat RPS ini seperti pusing ya, kayak kok banyak banget gitu, apalagi dengan mahasiswa yang latar belakangnya belum pernah mengenal akuntansi sama sekali. Tapi tenang aja, kalian tidak sendiri ya, karena pasti banyak teman-teman yang seperti itu. Saya juga sebelumnya seperti itu, pusing banget ya terkait dengan akuntansi ini. Tapi ya percayalah, kalian bukan orang pertama yang pusing ya. Sebelum-sebelumnya juga banyak mahasiswa yang pusing dan ternyata mereka juga bisa gitu ya. Jadi jadikan itu motivasi ya. Jangan gara-gara sudah pusing duluan tidak mau belajar. Dan kayak sebisanya aja gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, nah hari ini saya mau mengasih pengantar sedikit terkait dengan akuntansi. Oke, sebelumnya ada yang pernah terbayang belum akuntansi itu apa sih? Apalagi yang dari jurusan IPS ada ya? Ya, pasti familiar ya dengan akuntansi. Biasanya apa sih yang terbayang kalau akuntansi itu? Sebelumnya teman-teman kenapa memilih jurusan akuntansi? Kalau yang dari IPS mungkin sudah familiar dan mungkin sudah tahu, sudah terbayang gitu ya seperti apa sih belajar akuntansi. Cuman kalau mungkin teman-teman yang sebelumnya bukan dari IPS ya, yang tidak pernah mendapatkan akuntansi, mungkin kenapa memilih akuntansi? Disuruh orang tua. Kenapa? Oh iya, itu jurusan yang ada gitu ya. Oke, ya banyak banget ya. Cuma jangan sampai kalian tersesat ya, hanya gara-gara mungkin hanya itu jurusan yang tersedia atau disuruh orang tua. Tapi banyak sebenarnya kasusnya yang ujung-ujungnya
beli ke Alfamart nih misalnya ya, beli Aqua ya, sebotol Aqua, kan itu transaksi ya, dari transaksi kalian beli terus si kasir mencatat, kalian bayar, si kasir mengembalikan ya sisa uangnya gitu ya. Nah, apakah perusahaan akan si Alfamart ini akan membiarkannya seperti itu? Kan tidak ya. Jadi pasti mereka punya catatannya gitu. Jadi semua barang yang terjual tuh terkontrol ya, ada catatannya seperti itu. Nah, akuntansi ini biasanya dari catatan itu, dari pencatatan transaksi tadi ya. Hari ini jual Aqua, gitu, berhasil jual Aqua, habis itu ada yang beli roti, ada yang beli kopi mungkin ya, banyak transaksi. Nah, semuanya itu dirangkum dari harian ya, dari harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan, sampai menghasilkan laporan keuangan. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar, ada yang belum juga ya. Jadi laporan keuangan itu biasanya dikeluarkan perusahaan untuk pihak eksternal tuh melihat sebenarnya perusahaan ini bagus nggak, ya perusahaan ini sakit nggak, gitu ya. Jadi akuntan tadi sebenarnya bisa sebagai dokter juga, tapi dokter apa ya? Bukan dokter orang ya dokter perusahaan lah. Jadi melihat kira-kira dia sakit di mana gitu. Kan ada juga orang sakit datang ke dokter, dokternya hanya lihat sebentar, oh bapak sakit ini. Nah itu masih mending karena yang si sakitnya bisa memberitahu gitu ya, saya sakit ini dong, sakit ini. Tapi kalau kita menginspeksi perusahaan kan biasanya tidak terlihat ya perusahaan ini sakit apa, karena perusahaan itu nggak bisa ngomong. Jadi orang luar tuh bisa dilihat dari laporan keuangan ya. Jadi dari transaksi nanti kalian bikin jurnalnya. Nah ini bikin jurnalnya mungkin agak sedikit pusing ya, tapi kita akan lewati bersama ya sampai jadi laporan keuangan. Oke, ini ada sifat dasar perusahaan. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu sifat dasar perusahaan itu sebenarnya digambarkan dengan tujuan utama adalah memaksimalkan keuntungannya. Ya, semua perusahaan pasti inginnya untung ya. Kalian kenapa buka usaha ini? Kenapa jualan? Ya pasti maunya untung gitu ya. Untuk menerima penghasilan, mendapatkan keuntungan. Tapi beberapa tahun terakhir itu beberapa buku sudah menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan utama perusahaan adalah wealth maximization atau memaksimalkan kekayaan. Utamanya adalah kekayaan pemegang saham. Karena kalau pemegang sahamnya sejahtera atau pemegang sahamnya kaya ya, karena itu kaya, pasti semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan itu bagus ya, akan berdampak juga. Nah ini adalah jenis-jenis usaha ya. 3 jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ada yang bisa menjelaskan mungkin perusahaan jasa itu apa? Perusahaan jasa? Ada yang mau baca mungkin? Silakan. Perusahaan jasa itu apa? Perusahaan bersifat non fisik. Ya, perusahaan betul. Perusahaan yang bersifat non fisik. Jadi perusahaan yang memberikan jasa ya, ataupun layanan, ataupun service ya teman-teman. Mungkin ya ini sudah ada contohnya ya dalam Indonesia, kantor publik, atau mungkin mau ke salon itu kan jasa ya, mereka memberikan pelayanan. Mau beli bat itu memberikan pelayanan. Kalau nggak di hotel itu kan pelayanan juga ya. Itu adalah contoh perusahaan jasa. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini biasanya perusahaan yang dia beli produk dari pihak lain dan dijual lagi ke pihak lain juga, ke konsumen gitu ya, dengan mengambil untung pada tingkat tertentu. Contohnya adalah Alfamart, ya, Indomaret, toko kelontong ya. Kalau mungkin di rumah punya warung-warung kecil itu masuk dagang. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Nah, manufaktur ini perusahaan biasanya terkait dengan punya pabrik ya. Jadi dia beli bahan baku, dia produksi dan dia jual. Misalnya Indofood. Indofood tuh jual mie goreng ya. Jual ya, salah satunya adalah Indomie goreng ya produknya. Nah, contohnya dia mungkin bahan baku Indomie goreng itu gandum ya, masalahnya dia akan beli gandum atau impor gandum ya dari negara yang produksi gandum. Dia olah dengan bahan-bahan pengganti lainnya sampai jadi mie instan yang siap untuk dijual ya. Ditambahkan packagingnya mungkin itu masuk ke perusahaan manufaktur.
berarti pabrik gula itu Ibu termasuk perusahaan manufaktur Ibu? Iya betul, pabrik gula masuk ke perusahaan manufaktur karena mereka memproduksi dari tebu ya biasanya. Pabrik tuh kadang sudah punya lahan sendiri